Tadi poinnya sampai apa? Makanan. Terus apa lagi, Pak? Makanan yang bersunat. Sunat. Ya. Terus berpuasa gitu. Berpuasa. Nah, Yesus Udah? kan, ya Yesus kan sunat. Kenapa umat Kristen itu nggak sunat gitu loh? Sebab yang dalam ajaran Yesus itu kan diharamkan. Kok bisa-bisanya dihalalkan oleh ini si Paulus gitu? Ya Pak, di-mute dulu aja Pak. Oh ya. Ada pertanyaan, jawaban saya itu agak panjang. Ya, jadi begini ya, di dalam Matius 15 ayat 11, Tuhan Yesus itu mengatakan, yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, bukan yang masuk ke dalam perut. Ya, itu bicara tentang konteks makanan tuh saat itu. Nah, terus ini saya tunjukkan ya ayatnya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13, di sini Rasul Paulus menjelaskan yang tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Dikatakan seperti ini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi asasnya ini berguna atau tidak. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak memberikan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ternyata di sini dijelaskan maknanya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus itu adalah penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bicara kalau makanan itu bicara tentang perut. Ya, perut itu nanti akan kembali ya kepada tanah, karena ini bicara tentang daging. Ini bicara tentang konsumsi. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan yang dimakan itu ya yang berguna untuk tubuh, dan tubuh itu bukan untuk percabulan. Nah, sekarang kalau saya kembalikan kepada iman Anda, di dalam iman Islam itu yang haram itu adalah nih ya, saya tunjukkan ya. Surah 66 ayat 1 nih. Nih lihat ya. At-Tahrim ayat 1. Di sini ada dikatakan, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan, ini ada kalimat nih haram. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Nah, kalau kita lihat di dalam tafsirnya, ini saya bukakan tafsir ya. Tafsir Al-Quran nih. Saya bukakan tafsir terbaik. Anda bisa cari tafsir Al-Quran terbaik, itu salah satunya adalah At-Tabari. Nah ini saya bukakan ya. Ini tafsir At-Tabari jilid 25. Saya bukakan. Ini At-Tahrim ya, ayat 1 tadi yang hai Nabi mengapa engkau mengharamkan. Nah, konteks haram di dalam Al-Quran itu ternyata adalah apa di sini? Bahwa yang diharamkan itu adalah Maria. Oh, ternyata manusia dalam iman Islam. Ya, Anda akan bahas surah 5 ayat 3 itu saya tahu tuh, Al-Maidah 3. Tapi di sini ternyata Maria Kipti ini adalah budak. Mengapa engkau mengharamkan Maria Kipti itu, kata Allah. Dan ternyata di sini kisahnya ketika istri Nabi yaitu Hafsah memergoki Rasulullah SAW bersama budak wanitanya, dan di sini sudah dikonfirmasi oleh Alkitab. Lihat ya Pak ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi apa di sini? Tubuh bukanlah untuk percabulan. Ternyata dalam iman Islam yang diharamkan oleh Muhammad dan itu halal oleh Allah adalah menggauli budak dalam paham Islam. Lalu ketika baginda dikatakan oleh istrinya, wahai Rasulullah, ketika dipergoki ini, istrinya ngomong gini, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu. Jadi ini istrinya Muhammad itu meronta-ronta. Ya, dia meronta-ronta karena Muhammad ini menggauli pembantunya di kasur istrinya. Sampai ngomong seperti ini. Lalu apa Muhammad menjawab apa? Bersabda apa? Diamlah,
jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dari sinilah Muhammad itu berjanji tidak akan menggauli pembantunya lagi. Tapi kalau dalam fatwa itu dijelaskan ya, saya tunjukkan fatwa 90455 ya. Nih, ini fatwa Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya bisa menunjukkan juga landasannya ini dari hadis ya. Nih, ini fatwa Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini fatwa terbesar di dunia. Ini di sini dikatakan apa? Pertanyaannya, apakah benar bahwa Maria Kipti itu istrinya Muhammad? Ternyata bukan istri, tapi budak ya, atau pembantunya yang biasa itu dilakukan hubungan seksual, dan ini tanpa dinikahi. Anda mengutip dengan benar apa yang kami sebutkan dalam fatwa bahwa Maria Al-Qibtiyah bukanlah salah satu istri Nabi SAW. Namun dia, Maria Kipti, biasa melakukan hubungan seksual dengannya sebagai budak perempuan yang dimiliki, dan dia melahirkan putranya sampai bunting, sampai punya anak tanpa pernikahan. Sedangkan dalam iman Islam itu ada namanya mas kawin. Ternyata baginda tanpa mas kawin. Ini yang disebutkan sebagai apa yang haram. Mestinya sampai memahami itu ya. Ini dalam iman kekristenan. Lalu yang kedua, Pak, dalam Alkitab itu kan juga dikatakan tidak hanya babi ya dalam perjanjian lama. Ini bicara bangsa Israel yang mereka itu dibiasakan dalam kehidupannya, dan ini untuk bangsa Israel. Jadi yang di luar Israel nggak perlu ke Israel karena nggak mengerti tentang perjanjian itu. Saya tunjukkan di dalam Imamat 17 ya. Di dalam Imamat 17, kok Imamat 17, Ulangan 17 ya, atau Ulangan 14, saya lupa. Sepertinya 17 ya. Coba Ulangan 7 gitu. Bentar ya, saya ini kan dulu. Oke, Imamat 11. Bentar ya. Nah, ini. Ulangan 14 ya. Jadi di sini dijelaskan bukan hanya babi ya, Pak ya, tapi juga unta. Nih, tapi juga unta nih. Unta itu diharamkan. Sedangkan nabimu itu bertentangan pengajarannya. Unta itu boleh diminum kencingnya. Nih ya. Nih. Misalkan di dalam Bukhari 1405. Ini unta itu diminum susunya dan air kencingnya. Dan ini sudah bertentangan dengan perjanjian lama. Dan yang lebih parahnya lagi ya, babi itu, kalau babu kan tadi udah jelas ya, babu itu boleh digauli di Islam bahkan tanpa pernikahan. Bahkan di dalam surah 4 ayat 24, babu itu boleh diperkosa. Saya bisa tunjukkan asbabun nuzulnya ya. Nih, saya bukakan asbabun nuzulnya. Ini dari Imam As-Suyuti, dan ini bertentangan, Pak, dengan Alkitab. Ini ya, At-Tabari menjelaskan apa nih? Ini tentang An-Nisa ayat 24 ya. Ini asbabun nuzulnya ketika menaklukkan Khaybar untuk orang-orang mukmin. Ketika itu orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita Nasoro yang mempunyai suami. Ketika setiap orang ingin menggauli, nih ya, ketika setiap orang Islam ingin menggauli wanita tawanannya, wanita tersebut berkata, sesungguhnya saya memiliki suami. Barulah ketika itu juga para sahabat menanyakan perihal itu kepada Muhammad, dan di sini turun ayat, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Ini bukan bicara tentang mengawini dengan mahar ya, ini tanpa mahar. Ya kalau Anda nggak percaya, tadi contohnya Muhammad itu kan menggauli pembantunya itu tanpa menikah.
karena itu bukan istrinya. Anda bisa cek juga surat 23 ayat 5 sampai 6, itu juga sudah sangat jelas. Siapa yang bisa buktikan saya salah, saya open cam, saya potong leher ya, karena itu adalah pemahaman Islam seperti itu yang saya jelaskan, itu pemahaman Islam. Lalu yang selanjutnya di dalam hadis ini bicara tentang hewan ya tadi ya, babi itu dikatakan yaitu bermanfaat untuk tubuh. Tapi bicara perjanjian, itu perjanjian kepada bangsa Israel, bicara tentang adat ya, adatnya bangsa Israel. Kalau yang di luar dari bangsa Israel itu dijelaskan, bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah menjelaskan bahwa makanan itu untuk tubuh yang keluar dari mulut itu yang kemudian haram ya, yang keluar dari mulut itu yang haram, bukan yang masuk kepada mulut. Ini saya tunjukkan ya, di Islam babi itu ternyata boleh digauli. Jadi babi itu haram untuk dimakan, tapi kalau diwiwi itu dapat pahala nih di sini. Coba ya, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Nah, saya sekarang tunjukkan keputusan para ulama seperti apa. Saya bukakan ya fatwanya 325.030. Ya, ini saya bukakan tentang bestiality ya. Ini fatwa terbesar di dunia dan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan ini berdasarkan kitab-kitab para ulama, berdasarkan hadis dan Quran. Ini kan pertanyaannya, apakah benar ini? Ternyata ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa melakukan hubungan intim dengan binatang tidak membatalkan haji dan puasa. Apakah ini benar? Jika ya, lalu mengapa hubungan seksual antara pasangan suami istri bisa membatalkan aktivitas keagamaan, namun bestialitas atau hubungan intim dengan binatang itu tidak? Di sini dijawab oleh ulama Anda. Pernyataan Anda bahwa beberapa ulama telah memutuskan bahwa melakukan hubungan intim dengan binatang tidak membatalkan haji dan puasa adalah apa di sini? Benar. Jadi apa ya? Alkitab itu menjelaskan makanan itu untuk tubuh, tapi tidak pernah Alkitab menjelaskannya hewan itu halal untuk digauli, enggak. Ya kalau seperti ini saya dapat bernarasi dengan sangat sederhana. Oh, babi di Islam itu halal, tidak halal untuk dimakan, tetapi kalau digauli dapat pahala, bahkan tidak membatalkan ibadah puasa dan haji. Jadi apa hukumannya? Ini bukan zina. Ini bukan hukum zina, tapi ada namanya tazir. Ini update-nya nih. Ada tazir ini adalah hukuman sipil. Misalnya nih ya, Islam yang mengamalkan ajaran ini di Indonesia, maka akan kena hukum. Nah, tunjukkan ya. Nih, ini hukuman tazir ya. Ini lihat nih, ini Islam nih agamanya. Di sini apa? Pemerkosa 300 ayam di Tasik divonis 8 tahun penjara dan denda 60 juta. Ini Islam. Bahkan sampai MUI sendiri, ini saya tunjukkan ya. MUI sendiri, yaitu bukan anggotanya tetapi ketua MUI dan anggota DPR itu ikut hadir dari pernikahan pria Gresik dengan kambing betina. Itu hadir. Tapi kemudian di sini beritanya ini seakan-akan ini hanya konten, padahal tidak. Nggak ada ceritanya ketua MUI datang itu cuman konten. Di mana kontennya? YouTube siapa bikin konten dari awal? Nggak ada bukti kontennya. Dari awal memang pernikahan yang serius ini. Ini laki-lakinya, ini kambingnya, dan ini yang datang ini MUI. Masa MUI, ketua MUI nggak ada ilmu Islamnya? Makanya saya tunjukkan itu tidak bertentangan dengan iman Islam, bahwa di Islam itu memang boleh menggauli binatang ya Pak ya. Jadi yang kedua itu puasa. Kata siapa orang Kristen nggak puasa? Ini kan sampean kurang update. Orang Kristen puasa. Jadi supaya nggak pusing ya sampean ya, karena sekarang pasti lagi stres itu. Karena saya jamin bahkan ulamamu, ustadzmu nggak bisa bantah saya. Jadi daripada sampean stres, saya kasih tahu ya Pak ya. Orang Kristen itu nggak bicara tentang syariat, nggak bicara tentang Yesus itu makannya seperti apa, Yesus itu bangun tidurnya seperti apa. Oh, orang Kristen semua manusia itu udah punya syariat Pak.
nggak perlu diajari cara cepok gimana. Loh kalau diajari cara cepok berarti sebelumnya nggak ngerti dong cara cepok. Kan logikanya begitu. Nggak itu Pak. Tentang keselamatan. Itu esensinya, bicara tentang keselamatan, bukan cara hidup. Kalau cara hidup itu dijelaskan yang kudus. Tubuh itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk perzinahan. Apalagi yang haram itu jadinya kenapa engkau mengharamkan budak itu? Kok jadi begitu sih konsepnya? Katanya makanan, kok tapi malah menggauli pembantu. Muhammad dipergoki terus malah bilang, mengapa engkau mengharamkan pembantu itu? Oh, ternyata begitu konsepnya. Jadi Pak ya, Astrofil, jadi semoga sampean paham ya. Kalau setiap rumah itu punya syariat. Jadi Islam itu bukan menjadi sempurna karena syariat, enggak. Justru kalau bicara tentang sunat ya, dalam iman kekristenan di dalam Kejadian 17 dan juga Yosua 5 ayat 3 sampai 4, yang disunat itu laki-laki. Jadi Tuhan Allah Israel itu mengajarkan sunat laki-laki, sedangkan di Islam sendiri itu Muhammad itu mengajarkan sunat perempuan, dan sunat perempuan itu adalah tiruan dari ajaran pagan atau para penyembah berhala. Ini saya tunjukkan ya datanya, dan ini dinyatakan oleh ilmu kesehatan adalah ajaran yang malpraktek. Bayangkan, nggak mungkin dong Tuhan itu, kalau dia benar Tuhan itu ngajarin yang malpraktek. Ini saya tunjukkan dari fikih ya tentang sunat. Jadi mazhab Syafi'i itu memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. Yang lainnya itu tidak wajib, tetapi nilainya adalah kemuliaan. Yang lalu yang dipotong itu apa yang disunat? Ini klitoral hood atau klitoris. Dan menurut ilmu kesehatan, Pak, ini saya juga ada pendapat dari dosen juga ya. Ini dosen dari Syariah Raden Intan ya, dia juga mengatakan seperti itu, penjelasannya persis. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat, ternyata di dalam Al-Quran sendiri itu tidak dijelaskan bahwa sunat itu diharuskan. Tidak ada kata sunat di dalam Quran, itu nggak ada. Jadi sunat yang di dalam Alkitab itu dijelaskan dalam Kejadian 17, itu bicara tentang perjanjian kepada keturunan Abraham. Dan sunat yang ditekankan di dalam Alkitab itu yang dipentingkan itu adalah sunat hati. Saya bisa tunjukkan ayat-ayat bahwa haruslah kamu itu bersunat hati. Karena kalau fisik itu bicara tentang ketaatan untuk tradisi bangsa Israel, tapi maknanya sendiri adalah mendalam. Jadi dari keturunan Abraham itu akan menghasilkan banyak keturunan. Karena kenapa kok bukan di hidung sunatnya atau di telinga? Karena dari kemaluan itulah menghasilkan keturunan, makanya ada sunat. Nah, tapi di sini Islam malah bertentangan. Sunatnya Muhammad mengajarkan apa? Sunat pria dan wanita. Dan ternyata ini dilakukan oleh orang-orang suku pagan, yaitu para penyembah berhala. Nah, sekarang dikonfirmasi ajaran berhala ini ternyata tidak sesuai dengan ilmu kesehatan ini dari Halodoc nih. Ini yang menjelaskan ini adalah dokter ahli bedah ya, spesialis bedah ini, Dokter Sony. Dia mengatakan bahwa praktek sunat perempuan ini sudah dinyatakan sebagai perilaku atau tindakan yang malpraktek nih. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menentang segala bentuk sunat perempuan dan sangat mendesak penyedia layanan kesehatan untuk tidak melakukan prosedur ini. Jadi meski pasien atau keluarganya memintanya. Jadi kalau ada dokter yang melakukan sunat perempuan, ya itu bisa dilaporkan dan bisa langsung dilepas itu gelarnya. Dan saya bisa menunjukkan juga jurnal-jurnalnya ya. Ini mengakibatkan nyeri dan jadi tidak ada sedikit pun manfaatnya. Jadi Tuhan Allah Israel terbukti bahwa ajarannya itu bermanfaat untuk kesehatan karena yang disunat itu laki-laki, sedangkan ajaran Islam sunatnya itu membuat para wanita itu menjadi cacat. Nih saya bisa tunjukkan ya. Ini data dari WHO sendiri bahwasanya sunat perempuan itu membuat kos dari kerugian atau biaya dari FGM ini itu sebesar 1,4 billion per tahunnya. Ini gara-gara ajaran Islam nih, gara-gara Allah, gara-gara Muhammad menyebarkan ajaran pagan ke dunia.
Ini saya juga bisa tunjukkan ya, sunat perempuan ini jurnalnya. Dan ini juga sudah dikatakan sebagai menurut ilmu kesehatan itu bahwa sunat perempuan tidak memberikan manfaat bagi perempuan, tapi justru mengakibatkan kerusakan jaringan-jaringan pada organ kewanitaan. Ini jurnal ya Pak ya. Kalau sampean berpendidikan mestinya tahu. Begitu. Ini juga ada lagi tesis gitu ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi sekali lagi, sunat dalam kekristenan itu bicara tentang bagaimana hati kita kepada Tuhan, tapi bukan kemudian sunat berarti sunat itu menyelamatkan. Tidak, yang menyelamatkan itu adalah sunat hati. Kalau sunat fisik itu hanya bicara tentang tradisi bangsa Israel. Kalau mau diikuti tradisinya bagus ya, laki-laki untuk kesehatan ya, tapi kalau perempuan itu malpraktek, tidak boleh. Itu ajarannya Muhammad yang sesat. Begitu ya Pak ya, Astropil ya. Semoga sampean paham. Ya, oke, Pak. Thank you.